Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Oke, Bapak Ibu, di sini saya minta waktunya sebentar, Bapak Ibu ya, nggak lama. Di sini saya akan melakukan atau melaksanakan tugas akhir saya selama saya mengikuti PKG PJOK selama kurang lebih 3 bulan ini. Dan di sini tugas akhir saya yaitu rencana tindak lanjut. Di sini saya mengambil tema yaitu tradisi yang ditinggalkan permainan tradisional. Oke, sebelumnya ini adalah latar belakangnya yaitu peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z atau Gen Z yang di bahasa gaulnya Bapak Ibu ya, yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Jadi kita sekarang sangat jarang Bapak Ibu ya, kita melihat anak-anak itu sepulang sekolah itu sholat, selesai sholat terus mereka makan, setelah itu bermain tradisional seperti kayak gobak sodor, main kelereng, lempar sendal, itu sangat jarang sekali. Yang sering kita temui yaitu di mana-mana selalu megang HP dan main game. Nah itu di sini yang dimaksud dengan dimainkan adalah game online. Nah, penjas orkes merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskas dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi kita sekarang lebih sering anak-anak itu bermain game dan mungkin kebanyakan game online, terus mungkin sering naik motor, sekarang jarang naik sepeda, dan meninggalkan permainan-permainan yang berbentuk gerak. Makanya di sini saya mencoba membuat kegiatan ini untuk bisa membuat mereka itu menjadi lebih aktif dalam bergerak dan membantu mereka bisa bersosialisasi dan saling bersosialisasi dengan temannya, sekaligus bisa bermain sebagai perkembangan gerak dan kebugaran anak tersebut. Lanjut. Nah, tujuan program di sini, tujuan program di sini yaitu yang pertama menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Jadi tujuannya di sini bisa membuat mereka itu lebih bisa menghargai sesama dan menghargai nilai-nilai kebudayaan tersebut seperti toleransi dan lain-lain. Nah, selanjutnya melestarikan permainan tradisional. Jadi sangat jarang sekali untuk generasi Gen Z atau Gen Z ini mereka itu memainkan permainan tradisional karena lebih sering bermain dengan permainan yang modern. Jadi di sini maksud dan tujuannya itu agar supaya mereka bisa melestarikan permainan tradisional mereka. Terus kemudian yang selanjutnya membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi di sini tujuannya itu membuat mereka itu bisa gerak dan melakukan aktivitas fisik agar supaya dapat meningkatkan kebugaran jasmani mereka. Yang selanjutnya, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Jadi mereka terbiasa dengan adanya kegiatan seperti ini yang berkelompok, kemudian ada kompetisi dan lain-lain dalam bentuk permainan tradisional. Mereka terbiasa melakukan kerja kelompok, diskusi, bekerja sama dengan kelompoknya, dan mereka mampu memecahkan masalah demi masalah dengan kegiatan atau materi atau kegiatan yang mereka lalui atau lakukan.
Dan di sini capaian yang diharapkan yaitu yang pertama pengenalan. Aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Nah, di sini kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kemarin kita sudah melakukan ini dengan tema yaitu memperingati Hari Pahlawan Bapak Ibu ya. Di situ saya sudah mencoba melibatkan aktif peserta didik pada saat kegiatan tersebut, kemudian jadi panitia, ada ya tim penilai, tim dokumentasi dan lain-lain. Jadi kita mencoba melibatkan mereka dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Dan yang selanjutnya eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi mereka dan kita itu bisa membantu mereka dengan kegiatan ini, membantu mereka untuk dapat mereka mencari informasi terkait topik. Jadi mereka bisa mencari topik atau mencari pembahasan itu, mencari apa yang akan kita lakukan. Jadi kita bisa membantu mereka mencari topik tersebut sesuai kegiatan itu, dan mereka jadi tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kemudian proyeknya yaitu aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Jadi kita membantu mereka agar mereka bisa merancang sebuah produk dan merealisasikan ide-ide mereka melalui keterampilan, pengetahuan dan lain-lain untuk menunjang pembelajaran dan belajar mereka pada saat di sekolah. Lanjut. Dan selanjutnya struktur program dan mitra. Nah, di sini yang pertama, program yang dibuat merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan gobak sodor. Nah, jadi di sini permainan tradisional yang saya pilih itu permainan gobak sodor Bapak Ibu. Jadi kita akan melakukan permainan ini mungkin nantinya. Dan selanjutnya murid yang terlibat kelas 4, 3 dan 4 baik laki-laki maupun perempuan, dan penanggung jawab kepala sekolah. Tetap Bapak Ibu ya, semua kegiatan apapun yang kita lakukan itu pasti penanggung jawabnya tetap kepala sekolah. Dan yang selanjutnya KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi atau bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dan pengarahan publish. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu harus melibatkan dari beberapa guru, baik guru kelas maupun guru mapel Bapak Ibu, untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk menyukseskan kegiatan tersebut. Dan selanjutnya mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan serta peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Jadi kita harus bermitra, bekerja sama dengan wali kelas sebagai koordinator kelasnya masing-masing untuk dapat memberikan atau mengirimkan perwakilan dari kelasnya untuk menjadi panitia maupun peserta untuk kegiatan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Dan kapasitas yang dimiliki yaitu yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Jadi sudah pasti Bapak Ibu, kita harus memiliki sekolahan yang memiliki kepala sekolah dan memiliki guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Karena kalau kita tidak memiliki salah satunya saja, kita tidak akan bisa melakukan kegiatan ini. Dan yang kedua, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Jadi nanti kegiatan ini masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minatnya. Bisa memilih sebagai panitia, peserta, wasit, ofisial maupun penonton. Jadi masing-masing kelas nanti mereka akan mengirimkan beberapa muridnya untuk ada yang menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan yang tidak kebagian menjadi panitia, peserta, wasit, dan ofisial, dia akan menjadi penonton. Di sini ofisial itu yang dimaksud ofisial adalah mereka sebagai pelatih dari peserta tadi, manajernya dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas, bisa dibagi menjadi 2 lapangan gobak sodor,
sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Saya rasa ini dua-duanya kita memiliki semua Bapak Ibu, baik dari lapangan maupun internetnya. Karena kalau untuk lapangan, kita memiliki lapangan yang dengan ukuran lapangan nasional, lapangan sepak bola nasional ya. Jadi kalaupun cuma membuat lapangan 2, lapangan Gebang Sodor, kayaknya sisanya banyak sekali. Bisa lebih dari 2, 5, bahkan 6 mungkin ya Bapak Ibu ya. Karena lapangan kita sangat luas. Di lapangan luas, di halaman kita juga luas. Dan jaringan internet, saya rasa internet kita sangat-sangat sekali lancar karena kita berada di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan yang ramai penduduk. Lanjut, rencana evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Dan selanjutnya berupa kuesioner atau wawancara, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Makanya ketika pada saat kegiatan kita harus bisa menugaskan salah satu murid tersebut untuk menempati bagian dokumentasi, dari mulai memvideokan segala kegiatan dan memfoto agar supaya bisa kita lakukan nanti setelah selesai kegiatan itu evaluasi apa yang kurang, apa yang sudah baik, dan apa yang harus kita tingkatkan. Terus mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Jadi ada tim sendiri, di situ nanti dia yang mengamati, melihat peserta-peserta tersebut gimana mereka kerjasamanya kompak atau tidak, mereka kerjasamanya baik atau tidak. Jadi nanti kita bisa menempatkan mereka di tempat seperti itu untuk mengamati kebiasaan dan bekerja sama mereka dalam tim. Dan selanjutnya untuk mengukur kebugaran jasmani menggunakan penilaian TKJI. Jadi kegiatan ini juga bisa kita buat untuk mengukur kebugaran jasmani peserta didik dengan menggunakan penilaian TKJI, yaitu teknik tes kebugaran jasmani Indonesia. Nah, yang selanjutnya kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi itu di sini saya buat 3 Bapak Ibu ya. Di sini yang pertama cuaca. Di situ cuaca ada hujan, ada panas, dan ada terik. Panas terik, maaf. Jadi kalau panas terik sepertinya kita sudah biasa menghadapi panas terik. Ada yang mungkin nggak kuat menangani panas terik itu, ada yang kuat, ada yang tidak. Kalau hujan, saya rasa kalau untuk peserta didik kayaknya mereka senang-senang aja. Tapi kita harus memikirkan risikonya kepada anak, apakah nanti baik atau enggak ketika kita melaksanakan kegiatan tersebut dengan cuaca hujan. Dan kegiatan juga dapat ditunda diganti hari lain ketika cuacanya tidak mendukung dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Karena kegiatan ini akan kita lakukan dengan di tempat yang luar atau di lapangan. Karena kita nggak mungkin melakukan ini di kelas Bapak Ibu. Yang selanjutnya kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Nah, disinilah tujuan kita tadi, tujuan struktur program dan mitra tadi, kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu Dewan Guru agar supaya kita bisa tahu, oh misalnya ketika kita mau melakukan kegiatan ini, itu berbenturan dengan kegiatan kelas atau acara kelas yang sudah dibuat dengan wali kelas. Nah, kita bisa alihkan ke hari yang lain. Jadi itulah gunanya kita kerjasama dengan wali kelas, dengan guru kelas, dengan guru mapel. Karena ditakutkan nanti kalau kita asal-asalan membuat harinya, jadwalnya, nanti kita akan bentrok dengan kegiatan yang mungkin sudah dirancang oleh guru kelas atau guru mapel yang di kelas tersebut. Dan evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif, memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Jadi kita mengevaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Setelah selesai kegiatan, kita memberikan umpan balik kepada peserta didik yang konstruktif, yang membangun, yang membuat mereka itu jadi lebih semangat lagi, walaupun mereka tahu itu kurang dan itu salah. Nah, kegiatan ini akan kita lakukan nanti kalau mungkin kita nanti setuju atau mungkin nanti ini masuk dan bisa kita lakukan, kita akan lakukan nanti setelah semester 1 sesuai jam pembelajaran PJOK. Dan itu bisa aja Bapak Ibu,
kita lakukan seminggu sekali pada saat hari Sabtu. Bisa aja kita lakukan. Jadi kita bisa fleksibel menyesuaikan agar supaya kita tidak bentrok dengan jam-jam yang sudah dirancang atau sudah dilakukan oleh guru kelas atau wali kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tugas akhir saya ini dan rencana tindak lanjut saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.